Nama saya Rahmat Prayuda, CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Dan ini adalah tugas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP membuat kesimpulan sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apakah kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Bahwasanya anak diminta bukan hanya memahami hal sistematis, rumus hafalan, dan lain-lain. Namun, kita dapat menempatkan mereka dengan opsi yang terbaik bagi mereka. Adalah yang paling utama seperti bersikap baik, menghargai diri, dan sadar sosial. Serta menempatkan atau memposisikan pilihan terbaik bagi mereka dengan keputusan yang baik. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai tersebut dapat menjadi dasar kita sebagai pemimpin dalam memahami situasi dan kondisi dan dalam menentukan kebijakan atau keputusan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Dengan memberikan keputusan yang berkaitan dengan proses belajar anak, dengan hal ini mereka juga mendapatkan kenyamanan dalam mengembangkan kemampuan mereka di sekolah. Menurut Anda, apa yang dimaksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Bahwa pendidikan adalah tempat di mana kita mendidik suatu karakter yang akan memimpin bangsa dan mengenalkan adat, budaya, dan karakter baik bagi mereka. Dalam modul penentuan keputusan adalah berkaitan dengan hal-hal yang kita pilih dari kita tentukan bagi murid kita untuk mengenalkan mereka dengan hal baik dari proses belajar maupun mengenal lingkungan. Ki Hajar Dewantara mengatakan 3 prinsip dalam kepemimpinan adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah membangun kehendak, dan dari belakang memberikan dorongan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa kita sebagai pemimpin hendaknya dapat memposisikan diri kita dimanapun kita berada dengan tetap membaur, memahami hal yang terjadi dalam lingkungan yang kita pimpin. Dengan pemahaman kita akan posisi kita berada, kita dapat memahami setiap karakter orang yang kita pimpin. Bahwasanya setiap orang berbeda-beda memiliki karakter yang dibangun dan dibentuk oleh lingkungan, adat, serta kebiasaan. Kita sebagai pemimpin harus memahami dan mengetahui bahwasanya kebutuhan, sikap, dan perlakuan terhadap setiap manusia pun dapat berbeda-beda, sehingga kita pun dapat menjadi pemimpin panutan bagi orang yang kita pimpin. Pengaruh keputusan seseorang berkaitan dengan nilai dan pemahaman, pengetahuan, kesadaran diri, dan sosial yang dia miliki. Sehingga baiknya seseorang tersebut atau calon pemimpin tersebut menyiapkan dirinya dengan pengetahuan dan pandangan sehingga dalam menentukan keputusan akan tidak membuat dilema yang besar. Kegiatan coaching yang dipimpin oleh fasilitator, instruktur, serta pengajar praktik yang diberikan kepada kita sebagai calon pemimpin diminta untuk lebih banyak mendengarkan dan menggiring atau menggali potensi seorang coachee, bukan untuk menjudge atau memberikan instruksional. Karena sejatinya kita diminta untuk mampu mendengarkan dengan baik untuk menghasilkan atau memaksimalkan potensi dengan membantu coachee untuk memunculkan aksi yang dirasa baik bagi coachee itu sendiri. Dalam kegiatan sebelumnya, sosial emosional sangatlah berpengaruh dalam kondisi pengambilan keputusan. Orang yang sejatinya belum memahami kondisinya atau kesadaran dirinya dan juga kesadaran sosial di sekitarnya dapat mempengaruhi pemahaman akan dirinya. Sehingga hal ini akan mempengaruhi pandangannya terhadap suatu permasalahan. Serta ketika ia belum dapat mengolah emosi dapat menyebabkan ketidaktepatannya dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika.
Adapun dengan kegiatan studi kasus yang dilaksanakan oleh fasilitator dan instruktur dapat memberikan gambaran jelas bagaimana kita mencerna suatu permasalahan dan hal serta sikap apa saja yang memungkinkan kita lakukan. Sehingga hal ini menjadi contoh yang mungkin akan timbul dalam lingkungan yang kelak akan kita pimpin. Seorang guru dapat memahami hal yang terjadi dalam dirinya untuk memahami hal sekitar, sehingga dapat memposisikan diri pada saat menentukan keputusan dan aksi dalam kegiatan belajar mengajar. Menentukan keputusan yang tepat bukanlah yang mudah jika kita tidak mengetahui gambaran langkah yang dapat kita lakukan. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang sejatinya memiliki tanggung jawab dari si penentu keputusan, sehingga resiko yang akan terjadi dapat ditanggulangi dengan sikap yang baik. Keputusan yang tepat juga dapat kita lakukan dengan mengikuti proses pengambilan keputusan melalui 9 langkah pengujian keputusan. Sejauh ini tantangan dalam penentuan keputusan yang terjadi di lingkungan sekolah adalah dilema tentang aturan dan instruksi petinggi dan pemangku kebijakan sekolah. Hal ini menjadi hal yang harus disikapi dengan bijak. Bagaimana kita harus memandang dari berbagai sisi agar hasil yang dimunculkan tepat bagi semua pihak. Pengaruh pengambilan keputusan adalah memperkuat ikatan kepercayaan dari peserta ataupun lingkungan kepada diri seorang guru dan murid. Dalam hal ini, kita diminta untuk memahami setiap murid kita dengan segala bentuk dan kebutuhan yang mereka butuhkan. Keputusan kita dalam menentukan kegiatan belajar, proses belajar, bahan ajar, dapat membantu murid kita memahami pelajaran serta memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Karena dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh guru dan pemangku kebijakan dapat berefek kepada masa depan peserta didik, di mana mereka akan merasakan bagaimana orang memperlakukan mereka, bagaimana guru dapat memfasilitasi kebutuhan murid, bagaimana sekolah yang tidak hanya menjadi tempat belajar yang melakukan hal-hal konvensional, melainkan tempat mereka mengembangkan semua potensi mereka dengan cara yang mereka sukai. Hal-hal tersebut dapat menjadi pandangan bagi mereka ataupun menjadi role model bagi anak tersebut dalam berpandangan ke depannya. Kesimpulan akhirnya adalah kita sebagai guru dan pemangku kebijakan haruslah memahami posisi, kebutuhan, dan kondisi yang terjadi sebelum kita menentukan keputusan. Sebelum itu, hendaklah kita menjadi atau memiliki kesadaran sosial yang penuh, tidak hanya mengandalkan subjektivitas dalam menentukan keputusan, serta kita haruslah berorientasi maju, adil, dan bertanggung jawab. Dalam memahami 3 prinsip, 4 paradigma, 9 langkah dalam dilema etika ataupun bujukan moral, saya memahami bagaimana memahami sebuah kondisi dan langkah apa yang akan kita ambil. Meyakinkan diri bahwa kita belajar dan mencoba untuk berlaku yang didasari dengan kejujuran, untuk menghasilkan keputusan yang tepat dalam semua aspek. Saya pernah mengambil keputusan dalam penentuan kegiatan sekolah, yaitu bagaimana adanya suatu kegiatan yang harus terus berjalan dalam masa pandemi. Namun, adanya beberapa orang tua murid yang masih harus memilih untuk melakukan social distancing. Yang akhirnya kita putuskan bahwa hanya murid yang bersedia untuk hadir, kita fasilitasi untuk mengikuti kegiatan tampilan secara langsung. Untuk murid yang memilih belajar di rumah akan mendapatkan undangan kehadiran dan jika memungkinkan murid itu untuk bersedia hadir. Langkah ini dirasa tepat karena mencoba memfasilitasi keinginan dan kebutuhan dari murid dan orang tua. Kami pun dengan maksimal memberikan layanan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Yang membedakan menentukan keputusan terdahulu dan sekarang adalah saya dahulu tidak memiliki acuan dalam menentukan langkah, hanya menggunakan pandangan serta insting. Namun, sekarang saya dapat menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang membantu saya menghasilkan keputusan yang tepat. Setelah mengetahui konsep dan langkah pengambilan keputusan, saya merasa lebih tenang dalam menghadapi hal yang terjadi yang menentukan atau menuntut saya untuk mengeluarkan kebijakan ataupun keputusan.
Hal ini sangatlah penting karena seorang pemimpin harus memiliki keyakinan dalam menentukan kebijakan, di mana kebijakan ini dapat mempengaruhi orang-orang yang berdampak. Baiknya keputusan dapat memberikan efek baik, buruknya keputusan juga dapat mempengaruhi atau berdampak buruk bagi orang yang berdampak. Mari kita maksimalkan potensi kita, meningkatkan pemahaman kita, serta kesadaran diri dan sosial kita agar kita menjadi pemimpin yang lebih baik.